Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi sahabat IPA. Salam sehat semuanya. Kali ini dengan Ibu Loli kita akan membahas tentang perubahan materi. Sebelum kita masuk kepada perubahan materi, terlebih dahulu kita bahas apa itu materi. Tahukah kalian apa itu materi? Materi adalah setiap objek atau bahan yang membutuhkan ruang yang jumlahnya diukur oleh suatu sifat yang disebut massa. Atau pada umumnya materi itu dikenal sebagai segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Materi dapat dibedakan berdasarkan wujudnya, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Dan berdasarkan susunannya, materi itu terdiri dari unsur, senyawa, campuran. Nah, yang akan kita bahas dalam video ini yaitu tentang perubahan dari materi tersebut. Nah, perubahan materi di sini ada dua. Yang pertama, perubahan fisika, dan yang kedua, perubahan kimia. Nah, pada gambar ini perubahan fisika contohnya es mencair, dan perubahan kimia di sini contohnya kertas terbakar. Mari kita bahas satu persatu tentang perubahan materi. Ya, kita mulai dari perubahan fisika. Apa itu perubahan fisika? Yaitu perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Mari kita lihat contoh. Nah, di sini ada es mencair, lilin meleleh, air mendidih, dan gelas pecah. Nah, dari keempat contoh ini, semuanya ini termasuk ke dalam perubahan fisika. Ini es mencair. Wujudnya ini hanya terjadi perubahan wujud dari wujud padat menjadi cair. Baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, keduanya tetaplah air, yaitu H2O. Kemudian pada lilin meleleh ini juga hanya terjadi perubahan wujud. Lalu pada air mendidih juga ini hanya terjadi perubahan wujud dari cair menjadi gas. Bahannya tetap sama, yaitu sama-sama air, yaitu H2O. Kemudian ini gelas yang pecah, ini hanya terjadi perubahan bentuk saja, ya. Yang tadinya gelas utuh sekarang menjadi pecah, tetapi bahannya tetap sama, yaitu sama-sama kaca. Nah, sekarang apa bedanya dengan perubahan kimia? Nah, bedanya pada perubahan kimia terjadi sebaliknya. Perubahan kimia menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Contohnya, tape dari singkong ya, difermentasikan berubah menjadi tape. Nah, tape tadi tidak bisa berubah lagi menjadi singkong ya, jadi sudah terbentuk zat baru. Kemudian ini makanan yang sudah membusuk karena terjadinya proses kimia, sehingga makanan yang tadinya dapat dimakan sekarang berubah menjadi makanan yang sudah tidak bisa dimakan. Kemudian ini kayu yang dibakar. Kayu yang dibakar ini nanti akan menghasilkan arang atau karbon. Nah, arang tersebut tidak bisa berubah lagi menjadi kayu seperti semula. Jadi sudah terbentuk zat baru. Nah, ini lilin yang terbakar. Tadi sebelumnya kita bahas lilin yang meleleh. Kalau lilin meleleh itu hanya perubahan wujud.
Sedangkan ini lilin yang dibakar, sumbunya terbakar. Nah, ini terjadi perubahan kimia. Nah, untuk memudahkan kita menentukan apakah terjadi perubahan kimia, nah di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, perubahan kimia itu akan terbentuk zat baru. Seperti contoh tadi ya, ini kertas terbakar, kertas dibakar akan menghasilkan arang atau karbon ya, zat barunya. Kemudian selanjutnya akan terbentuk gas. Nah, ini ciri-ciri dari perubahan kimia. Contohnya ini kalau kita melarutkan redoxon ya, dan di sana akan timbul gelembung-gelembung gas. Nah, ini disebut dengan perubahan kimia. Kemudian terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, dan terjadinya perubahan suhu. Nah, ini adalah ciri-ciri dari perubahan kimia. Oke, kita sekarang masuk kepada tugas. Perhatikan perubahan-perubahan materi yang terjadi di sekitarmu, kemudian kelompokkanlah manakah yang termasuk perubahan fisika dan manakah yang termasuk perubahan kimia. Tuliskanlah jawabanmu di kolom komentar YouTube. Terima kasih. Salam sehat semua. Semangat.